Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Maurus Jata, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, akan melakukan PPL di SMP Negeri 2 Kemtu Gresik, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Sudah makan pagi? Sudah. Ya, baik, hari ini kita akan belajar IPA. Materinya tentang muatan listrik dan elektroskop. Sebelum mulai, guru matanya siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Ya. Bagus. Nah, saya akan dengan video. Apa yang dilakukan orang dalam video sebelum menaruh sedotan di atas botol? Apa yang dilakukan? Menggosok. Terus apa yang terjadi dengan sedotan? Sedotan tersebut dapat berputar. Bagus. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Perhatikan di slide yang perlu tampilkan. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak orang tersambar petir. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi muatan listrik dan interaksinya pada proses terjadinya petir dengan yang ketiga apa? Coba baca. Melalui kajian literatur beragam akademik dalam menjelaskan ujian fisik secara elektronik dengan baik. Yang keempat, melalui eksperimen sederhana, peserta didik kita belajar hari ini ada beberapa penilaian yang Pak Guru akan berikan, atau Pak Guru ambil nilai apa yang kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? Pengetahuan. Nilai Pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi atau post test. Yang kedua apa? Sikap. Jadi selama pembelajaran sikap peserta didik itu harus baik. Dengan itu akan dinilai. Yang ketiga apa? Ya. Dari video yang kalian amati, pertanyaan apa yang muncul? Tampilkan. Kenapa sampai dia terjatuh? Bagaimana? Kenapa? Kenapa manusia dalam video bisa jatuh? Mengapa orang tersebut jatuh? Itu sebentar akan kita lakukan penyelidikan dengan teman-teman dalam kelompok ya. Supaya kalian bisa menemukan jawaban terhadap video tersebut sendiri. Kalian berada dalam kelompok, ini Pak Guru bagi 2 kelompok. Kelompok 1 yang di sana tuh kelompok 2. Ya. Nanti diisi SKPD 1 untuk sebentar kalian presentasi ya. Silakan perhatikan LKPD yang Pak Guru bagi. Jika ada kesulitan boleh bertanya. Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Bahan ajar yang Pak Guru sudah kasih itu dibuka, dibaca,
untuk mengisi LKPD yang Pak Guru bagikan. Ayo kerjasama dalam kelompok, semangat. Kelompok 1 sampai nomor berapa? 3, lanjut, bagus. Kelompok 2? 3 juga. Yang lain isi yang pertanyaan di bawah tabel hasil pengamatan diisi pertanyaannya itu. Ayo. Nanti setelah mengerjakan LKPD, satu teman dalam kelompok boleh mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 1? Ya, sudah. Bagus, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Ya, nanti presentasi di depan kelas ya. Mana jari telunjuk? Ini jari telunjuk toh? Semua masih ada jari? Coba diputar. Dengar baik-baik. Ini jari telunjuk. Diputar, dengar baik-baik. Tunjuk ke telinga. Tunjuk ke hidung. Bagus, tepuk tangan dulu. Satu lagi. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Bisa? Bisa. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Berapa ayam? 2. Ayam. Berapa ayam? Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Ulang sekali lagi. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Berapa bebek? Berapa bebek? Ya bagus. Nah. Silakan dulu. Sekarang saatnya presentasi. Kelompok 1 orang mewakili kelompoknya presentasi di depan kelas. Ayo kelompok 1. Kelompok lain boleh menanggapi, boleh tanya ke kelompok yang presentasi. Ayo kelompok 1. Jadi ketika presentasi itu suaranya harus jelas. Kalimatnya itu harus baik. Dan teman-teman bisa paham. Pandangan ke teman-teman. Tidak boleh baca dari awal sampai tunduk. Tidak mau lihat teman-temannya. Ya, silakan Ibu presentasikan. Baik, dari kami kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Nomor 1 soalnya, kapan petir akan terjadi? Petir terjadi pada saat hujan, di mana awan yang kelebihan elektron memancarkan muatan listrik ke bumi. Yang kedua, apa yang terjadi pada manusia jika petir menyamar manusia? Sebutkan 3 saja kelompok lain. 1. Kelumpuhan sementara. 2. Kehilangan kesadaran dalam beberapa saat. 3. Mengalami luka bakar ringan ataupun berat. Gas plastik membuka. Ya. Pipa paralon membuka. Ya. Kaca mengucuk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Apa yang terjadi pada saat manusia jika petir menyambar manusia? Sebutkan 3 saja. 1. Mengalami cedera mata. 2. Gendang telinga pecah. 3. Mengalami cenderung tulang belakang leher jika jauh dan terbentuk keperluan. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Satu apa?
Kuat suaranya. Muatan listrik yang diperoleh dengan cara induksi atau berbeda jenis dengan muatan yang digunakan untuk menginduksi. Jika benda yang digunakan untuk menginduksi bermuatan listrik negatif, muatan listrik yang diperoleh adalah positif. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Otto. Yang kedua, kesimpulannya apa? Ayo, apa lagi? Ya, silakan. Penggaris dan paparan. Berdiri. Baru baca kuat. Penggaris dan paparalon akan memiliki muatan negatif setelah digosok kayu wol, sedangkan kaca akan memiliki muatan positif setelah digosok kayu sutra. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Apa lagi kesimpulannya? Ya, silakan. Benda bermuatan listrik sejenis tolak menolak dan benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik menarik. Ya. Benda bermuatan listrik sejenis tolak menolak. Video yang baru tampil yang di awal dengan video yang kedua. Yang di awal sebelum menaruh sedotan, orang tersebut membuat apa? Menggosok sedotan. Tujuannya supaya sedotannya itu ada muatan. Jadi ketika muatannya sejenis, dia akan tolak menolak. Tidak sejenis akan tarik menarik. Bisa? Sehingga sedotannya itu bisa berputar. Terus video yang kedua, yang di awal tadi yang kedua ada gambar atau manusia yang dalam videonya terjatuh. Itu kenapa? Tersambar? Bagus. Setelah tersambar petir orangnya bagaimana? Jatuh pingsan. Bahkan dampak yang paling bahaya itu adalah disambar petir orang tersebut bisa mati. Supaya kita tidak tersambar petir, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita tidak tersambar petir, apa yang harus kita lakukan? Menghindari dari genangan air. Apalagi? Menjauh dari pohon. Apalagi? Menjauh dari tiang listrik. Apalagi? Menjauhi tempat apa? Terbuka. Jadi ketika hujan petir, ada pertanyaan, silakan tanya. Ya, Maria silakan. Apa yang terjadi ketika kita disambar petir? Siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi ketika kita disambar petir? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Tidak sadarkan diri beberapa saat. Dengar ya, Maria? Teman mau jawab, kalau tersambar petir, kita tidak sadarkan diri beberapa saat. Apalagi? Mengalami luka bakar ringan ataupun berat. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Tenangkah, diam-diamkah? Siswa stres kah? Tidak. Tenang atau tidak? Tidak. Jadi kalau jadi siswa harus semangat. Kalian punya HP toh? Punya. Gunakan untuk belajar. Sebelum guru tutup, yang berkaitan dengan LKPD, bahan ajar boleh disimpan dulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang Pak Guru sudah siapkan. Tulis nama terus jawab ya. Ini Pak Guru bagi, silakan tulis nama harus dikerjakan. Itu ada pilihan ganda dan uraian. Ya, 1 menit lagi. Semua sudah kumpul? Sebagai tugas, kalian boleh menggunakan HP untuk mencari tugas tersebut. Kalian mencari informasi tentang penangkal petir dan cara kerjanya. Bisa?
Bisa tidak? Bisa. Selamat siang. Siap. Sebelum satu orang pimpin doa. Ayo, satu orang pimpin doa. Terus. Kalau langsung kita pulang atau permohonan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah menjaga kami dalam berbagi, memberikan kami tenaga hingga sekarang kami mengikuti pembelajaran IPA di dalam ruangan. Tuhan, terima kasih karena telah memberikan kami hikmah, dan juga kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang mau mengajar kami di hari ini. Tuhan,